Saat itu, Ancelotti melihat seorang remaja di Bandara Malpensa. Ancelotti kaget dengan penampilan pemuda yang memakai kacamata, rambut disisir klimis, wajah anak baik dan setelan rapi. Ancelotti berkata, yang dia lewatkan hanya buku sekolah dan snack. Ancelotti kaget dan mengira bahwa pemain yang baru Milan datangkan adalah mahasiswa. Namun saat berada di lapangan, pemuda tersebut mengejutkan Ancelotti. Pemuda tersebut bisa mengejutkan Gattuso dan Nesta dengan umpan terukurnya. Pemuda tersebut adalah Ricardo Kakà yang pernah disebut sebagai manusia terakhir peraih Ballon d'Or. Ricardo dos Santos Iekson Leite adalah nama yang asing di telinga kita, tetapi saat mengucap Ricardo Kakà, tak ada pecinta sepak bola yang tidak tahu nama tersebut. Ricardo Kakà lahir di Gama pada 22 April 1982. Berbeda dengan pemain Brazil pada umumnya yang tumbuh dalam kemiskinan, Kakà berasal dari keluarga menengah. Ayahnya adalah seorang insinyur sipil, sementara ibunya adalah seorang guru sekolah dasar di kotanya. Lahir dari keluarga menengah membuat Ricardo Kakà berada dalam lingkungan yang stabil dan religius. Sejak kecil Kakà menunjukkan bakat sepak bola yang sangat luar biasa. Tapi yang membedakan bukan hanya kakinya yang lihai bermain sepak bola, melainkan juga hatinya yang selalu tenang dan penuh dengan rasa syukur. Pada saat Kakà berusia 7 tahun, keluarganya pindah ke kota Sao Paulo, dan di sanalah Kakà menemukan takdirnya. Takdir yang akan membawa Ricardo Kakà ke puncak sepak bola di dunia. Sao Paulo adalah kota sepak bola. Sedikitnya ada 3 klub sepak bola raksasa di Brazil yang berada di kota ini: Sao Paulo FC, Corinthians, dan Santos FC. Saat itu pemandu bakat dari Sao Paulo merekomendasikan Ricardo Kakà untuk bergabung ke klub tersebut. Dia bermain bagus dan membawa tim muda akademi lamanya juara dalam sebuah kompetisi lokal. Sehingga saat usia ke-8 tahun, Kakà masuk ke akademi Sao Paulo. Kakà juga berhasil memperoleh kontrak pertamanya di usia yang ke-15 tahun. Sayangnya saat usia ke-18, Ricardo Kakà mengalami kecelakaan saat berenang yang membuat tulang belakangnya retak dan terancam gagal bermain sepak bola untuk selama-lamanya. Tetapi mukjizat datang. Ricardo Kakà bangkit, dan sejak saat itu ia menjadi pribadi yang religius, mengangkat ke langit setiap mencetak gol. Di tahun 2001, dia berhasil menembus tim utama Sao Paulo. Saat itu usia Ricardo Kakà masih 19 tahun. Sejak debutnya, dia menjadi pemain fenomenal dan dinilai memiliki bakat sepak bola hebat seperti Ronaldo dan Ronaldinho. Umpan akurat dan kecepatannya dalam menggiring bola membuat Kakà menjadi bakat yang menjanjikan bagi Brazil di masa depan nantinya. Dan benar saja, Ricardo Kakà tak butuh waktu lama untuk bisa berseragam Brazil. Kakà mencatatkan debutnya saat pertandingan persahabatan melawan Bolivia. Dia masuk sebagai pemain pengganti. Selanjutnya Kakà juga masuk dalam skuad Brazil yang menjadi juara Piala Dunia 2002. Saat itu Ricardo Kakà berstatus sebagai pemain muda. Memang dia tak banyak berkontribusi untuk Brazil waktu itu, tetapi masuk skuad yang diisi oleh pemain-pemain hebat dah cukup membuktikan seberapa hebat Ricardo Kakà. Ricardo Kakà meninggalkan Sao Paulo pada tahun 2003 untuk bergabung ke klub Italia yaitu AC Milan. Pada tahun tersebut, Kakà datang ke Milan dengan harapan yang tinggi karena dia tak ingin menyia-nyiakan bermain di Eropa untuk pertama kalinya, apalagi bermain dengan AC Milan yang kala itu masih berada di masa kejayaan. Kakà akan bermain bersama Pirlo, Maldini, Inzaghi, Nesta, dan masih banyak pemain-pemain hebat lainnya. Milan mendatangkan Kakà dengan biaya transfer 8,5 juta euro. Kedatangannya tak langsung disambut dengan gegap gempita. Masih banyak yang tak menyangka pemuda baik dan tampan dari Brazil ini akan menjadi pusat perhatian di AC Milan. Tapi hanya butuh waktu singkat bagi Kakà untuk mencuri perhatian. Gayanya yang elegan, kemampuan menggiring bola, umpan presisi, dan visi permainan yang luar biasa membuat dia langsung menjadi pemain kunci di AC Milan. Di musim pertamanya bersama AC Milan, Ricardo Kakà bermain sebanyak 44 pertandingan, mencetak 14 gol dan 6 assist. Kakà sukses membawa AC Milan meraih gelar Serie A 2003-2004 dan dia juga dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Italia pada tahun 2004 atau di musim pertamanya dia bermain di Italia. Musim keduanya, Kakà tetap menunjukkan penampilan yang impresif. Kakà membawa AC Milan meraih gelar Supercoppa Italia. Kakà tetap menjadi andalan I Rossoneri di lini tengah. Duetnya bersama Gattuso dan Andrea Pirlo membuat AC Milan menjadi tim yang disegani waktu itu.
Dia memang gagal mempertahankan gelar Liga Italia, tetapi dia berhasil membawa i Rossoneri ke final Liga Champions. Milan berhasil menjadi juara grup dan tampil luar biasa di babak gugur Liga Champions. Mereka menyingkirkan tim-tim besar seperti Manchester United, Inter Milan, dan PSV Eindhoven. Saat itu Milan lolos ke final dan bertemu dengan Liverpool. Milan menjadi unggulan ketika bermain di partai final tersebut. Pertandingan yang dimainkan di Istanbul, Turki, menjadi final paling seru di ajang Liga Champions hingga saat ini. Namun menjadi trauma yang sangat mendalam bagi para fans i Rossoneri. Milan yang sudah unggul 3-0 di babak pertama harus kalah lewat adu penalti dari Liverpool. Kakak menangis. Dia tak percaya dengan hasil yang diraih oleh Milan pada waktu itu, tetapi kakak yakin jika suatu saat dia akan bangkit bersama AC Milan. Tahun 2007 adalah tahun yang sangat indah bagi para penggemar AC Milan. I Rossoneri memang tak tampil bagus di Liga Italia dan hanya menempati peringkat keempat pada akhir musim. Namun kehebatan Milan terlihat di Liga Champions. Memang mereka sempat tertatih-tatih saat di fase grup. Kemudian saat memasuki fase gugur, kakak bersama AC Milan menunjukkan DNA Eropa mereka. Babak 16 besar dan perempat final bisa dilalui dengan mudah. Pada babak semifinal, disinilah Ricardo Kakak menunjukkan magisnya. 2 gol yang ia cetak ke gawang Van de Sar membantu AC Milan melaju ke partai final. Bahkan salah satu golnya sangat ikonik. Kakak yang menerima umpan lambung mampu memperdayai bek Manchester United dan menjebloskan bola ke gawang Van de Sar. Laga final Milan kembali lagi melawan Liverpool, tim yang di tahun 2005 memberikan trauma yang sangat mendalam bagi AC Milan. Ricardo Kakak bertekad bangkit dengan misi balas dendam di laga tersebut. 2 gol yang dicetak oleh Inzaghi membawa Milan juara dan berhasil membalaskan dendam saat mereka kalah di partai final tahun 2005. Ricardo Kakak juga ikut andil dalam gol kedua. Dia mencetak asis terobosan yang sangat cantik. Kakak di akhir musim juga keluar sebagai top skor Liga Champions dengan raihan 10 gol. Tahun 2007 menjadi musim yang sangat spesial karena dia mendapatkan banyak penghargaan individu, mulai dari pemain terbaik di Eropa, pemain terbaik FIFA, dan dia mengalahkan Lionel Messi dan Ronaldo untuk memenangkan Ballon d'Or, sehingga menjadikan Kakak sebagai manusia terakhir yang bisa mengalahkan kedua pemain terhebat sekaligus. Bersama AC Milan, Ricardo Kakak berhasil meraih segalanya. Hampir semua trofi dapat Kakak menangkan bersama AC Milan. 1 gelar Super Italia, 1 gelar Super Eropa, 1 Piala Dunia antar klub, 1 Liga Italia, dan 1 Liga Champions menunjukkan kehebatannya untuk AC Milan. Namun keharmonisan Kakak bersama AC Milan tak berlangsung lama. Tahun 2009, saat Kakak berusia 27 tahun, dia dijual ke Real Madrid. Milan yang mengalami krisis finansial saat itu mau tak mau menjual aset terbaiknya. Ada 2 tawaran terbaik untuk Ricardo Kakak. Pertama dari klub asal Inggris yaitu Manchester City yang sedang membangun skuad. Klub biru langit ini siap membayar 100 juta euro untuk pemain Brazil tersebut. Namun Kakak jika pindah dari AC Milan, dia hanya ingin ke Real Madrid. Transfer senilai 67 juta euro dirampungkan oleh kedua belah pihak dalam waktu yang sangat singkat. Hubungan erat antara Galliani dan Florentino Perez diduga menjadi penyebab kesepakatan ini berjalan dengan cepat. Kakak bergabung dengan Real Madrid satu waktu dengan Cristiano Ronaldo, yang menandai dimulainya era baru bagi Real Madrid atau Los Galacticos kedua. Musim pertamanya bersama Real Madrid, Ricardo Kakak tampil cukup baik. Sebanyak 33 pertandingan Kakak mainkan. Dia mencetak 9 gol dan 11 assist. Kakak juga mencetak 2 assist ke mantan klub lamanya saat bertemu di Liga Champions. Namun Kakak mulai mendapatkan ujian saat dia sering terkena pada cedera yang cukup parah. Pekan ke-26 La Liga, Kakak absen karena cedera. Musim keduanya dia kembali lagi mengalami cedera yang cukup parah dan membuat penampilannya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan musim pertamanya. Selain itu, datangnya Mesut Ozil juga membuat Jose Mourinho lebih mempercayakan lini tengah kepada pemain muda Jerman tersebut. Ricardo Kakak tak bisa kembali menunjukkan permainan terbaiknya ketika masih berseragam merah hitam. Kakak kerap absen karena cedera dan sering duduk di bangku cadangan. Bersama Real Madrid, Kakak juga meraih trofi, 1 gelar Super Spanyol, 1 gelar Copa del Rey, dan 1 gelar La Liga. Dengan status pemain bintang dan pemain mahal yang melekat pada dirinya, dia dinilai gagal bersama Real Madrid. Musim 2013-2014, Ricardo Kakak kembali lagi ke AC Milan. Milan memulangkan Kakak yang dinilai tak bermain bagus ketika di Real Madrid.
Waktu itu sebenarnya banyak klub yang ingin memboyong Ricardo Kakak, namun kecintaan Kakak kepada AC Milan membuatnya menolak semua klub tersebut dan hanya memilih AC Milan semata. Ricardo Kakak hanya bertahan 1 musim saja di AC Milan. 37 laga dia mainkan dan mencetak 9 gol serta 7 assist untuk AC Milan. Setelah itu dia pulang ke kampung halamannya ke Brazil untuk membela Sao Paulo, klub masa kecilnya. Dan semusim kemudian dia bermain ke klub MLS Orlando City. Kakak memang berniat untuk pindah ke MLS suatu saat nanti. Bersama Orlando, Kakak bertahan 3 musim, tetapi dia tak membawa Orlando meraih gelar apapun. 78 pertandingan, Kakak bisa mencetak 25 gol dan 19 assist. Orlando menjadi klub terakhir yang Kakak bela. Dia memutuskan untuk pensiun di sana. Bersama 4 klub yang dia bela, Kakak berhasil mencatatkan 461 pertandingan, mencetak 149 gol dan 123 assist. Dia pensiun di usianya yang ke-35 tahun. Selain bersama klub, Ricardo Kakak juga tampil luar biasa bersama timnas Brazil. Beruntung bagi dia karena satu generasi dengan pemain-pemain yang hebat seperti Ronaldo, Ronaldinho, dan Adriano menjadikan timnas Brazil sangat ditakuti pada waktu itu. Kakak saat masih usia belia, dia masuk dalam skuad Brazil di Piala Dunia 2002 dan meraih gelar juara. Dia juga ikut andil dalam 2 gelar Piala Konfederasi bagi timnas Brazil. Namun yang paling ikonik adalah saat dia berhasil mencetak gol individu yang cantik ketika melawan Argentina dengan berlari. Bahkan mega bintang Lionel Messi tak mampu menyamai kecepatan Ricardo Kakak. Bersama timnas Brazil, Kakak mencatatkan 92 pertandingan, mencetak 29 gol dan 23 assist untuk timnas Brazil. Ricardo Kakak bukan hanya legenda di atas lapangan hijau, tetapi juga teladan di luar lapangan. Dalam dunia sepak bola yang keras, dia mengajarkan kepada kita bahwa kita bisa sukses tanpa kehilangan rasa hormat dan iman. Dia tidak hanya bermain sepak bola, dia juga menyentuh hati orang-orang yang menontonnya. Dan itulah mengapa di mata banyak orang, Kakak akan selalu dikenang, bukan hanya sebagai pesepak bola yang hebat, tetapi sebagai manusia yang indah. Terima kasih Ricardo Kakak.